gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Pembacaan dari kitab Ayub. Dari dalam bajai Tuhan menjawab Ayub, katanya, siapa yang telah membendung laut dengan pintu? Karena laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah sabda Tuhan. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Puji jiwaku nama Tuhan, jangan lupa pengasih Yahweh. Sungguh yang baru sudah datang. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa. Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, agar di dalam badai dan ketidakpastian hidup ini, kita selalu merasa aman karena diselamatkan.
bagi para pemimpin gereja dan negara. Semoga Allah Bapa yang Maha Bijaksana memberkati dan mendampingi para pemimpin gereja dan negara, sehingga mereka selalu setia mengutamakan kesejahteraan rakyat dan umat demi menghadirkan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia. Marilah kita mohon. Segeralah hilang pengharapan dan kasih kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mencari kebenaran, semoga Allah Bapa yang Maha Baik berkenan menuntun orang-orang yang mencari kebenaran, sehingga mereka menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus yang telah hadir di dunia bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi orang-orang cacat, sakit, dan terpencil, semoga orang-orang cacat, sakit, dan terpencil senantiasa dilindungi oleh kasih Bapa melalui kebaikan hati banyak orang yang setia mendampingi dan meringankan beban penderitaan mereka. Marilah kita mohon. Teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga berkat kasih karunia Allah Bapa yang Maha Baik tidak pernah meninggalkan kita, semakin meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kita dalam mengarungi kehidupan yang kadang terasa gelap serta menakutkan ini.